Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 10 IPA 1. Kami akan membahas tentang pergaulan sehat. Kelompok kami terdiri dari Boy Hidayat. Hai semua, namaku Nikita Diana Melinda. Halo, saya Rifka Resi Rizkita, biasa dipanggil Rifka. Halo semua, kenalin namaku Nisa Yudilara, aku biasa dipanggil Nisa. Halo, namaku Indah Nur Hamidah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan podcast kami yang berjudul Pergaulan Sehat. Semoga podcast sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kami dan pendengar sekalian. Apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat biasanya diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Pergaulan sehat juga dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain, di mana pergaulan tersebut tidak terlalu condong pada dua kutub yang ekstrim. Dua kutub ekstrim yang dimaksud yaitu terlalu menutup diri dan terlalu bebas. Lalu yang selanjutnya, bagaimana konsep pergaulan sehat? Nah, jadi konsep pergaulan sehat adalah pergaulan yang mengarah ke arah yang positif. Artinya, interaksi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya, serta memberi dampak positif kepada pihak yang saling melakukan interaksi. Nah, seperti itu. Dalam menjalin pergaulan sehat, terdapat beberapa prinsip dasar yang patut kita perhatikan. Pertama, saling memahami dan menghargai perbedaan. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena hal inilah, kita harus memahami perbedaan tersebut. Apa yang kita rasa benar belum tentu juga benar bagi orang lain. Yang kedua, berpikiran positif. Berpikiran positif dapat mendorong kita untuk memanfaatkan sesuatu hal dengan kegiatan yang positif. Yang ketiga, tidak berprasangka buruk. Sikap prasangka buruk ini hanya akan menimbulkan suatu masalah dan permusuhan. Tentunya ini perlu dihindari jika kita ingin menjalin hubungan yang sehat. Yang keempat, saling memberikan nasihat. Setiap orang tentu memiliki kesalahan dan kekurangan. Jadi, sudah sewajarnya kita menasehati teman kita yang terjerumus dalam hal-hal yang salah. Yang kelima, saling menyadari kalau setiap orang membutuhkan orang lain. Seperti kita ketahui bahwa setiap manusia pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri. Sama halnya seperti orang kaya tentu memerlukan orang miskin dalam membantu pekerjaan mereka. Apa itu pergaulan tidak sehat? Pergaulan tidak sehat adalah proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan, sehingga mengarah pada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu yang terlibat di dalamnya. Pergaulan tidak sehat itu sendiri bisa diartikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang telah melampaui batas dari aturan yang umum berlaku di masyarakat. Ciri pergaulan tidak sehat. 1. Suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berfaedah. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk jalan yang haram dan keji. 3. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif. 4. Berubah pikiran yang mengarah pada hal-hal negatif. 5. Tidak sabaran dalam melakukan segala hal. Faktor pergaulan tidak sehat. Yang pertama, keluarga atau orang tua yang tidak harmonis. Yang kedua, lingkungan yang berpengaruh negatif. Yang ketiga, media massa yang banyak menyebar konten tidak sehat. Yang keempat, kecanggihan teknologi. Contoh pergaulan tidak sehat. Yang pertama, melakukan seks bebas. Yang kedua, mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras atau alkohol.
5. Bagaimana dampak pergaulan tidak sehat? Dampak pergaulan tidak sehat ada banyak, yaitu yang pertama menyebabkan seseorang bertindak tidak sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kedua, menurunnya derajat kesehatan, misalnya karena mengonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang. Ketiga, mengakibatkan ketergantungan. Ini biasanya terjadi pada seseorang yang sering mengonsumsi obat-obat terlarang untuk memberikan sensasi melayang atau fly bagi dirinya. Keempat, meningkatkan kriminalitas. Karena seseorang yang terjerat pergaulan tidak sehat dapat dengan mudah tergoyahkan untuk melakukan tindakan kriminalitas. Kelima, meregangkan hubungan keluarga. Ini bisa merupakan penyebab sekaligus dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Keenam, menyebarkan penyakit. Ini bisa terjadi pada mereka yang biasanya suka melakukan seks bebas atau sering berganti-ganti pasangan seks sehingga mempermudah penyebaran HIV atau AIDS. Yang terakhir, yang ketujuh, menurunnya prestasi. Karena secara otomatis seseorang yang terjerat pergaulan tidak sehat tidak akan memperdulikan prestasi apalagi masa depannya. 6. Bagaimana pergaulan sehat pada saat pandemi? Jadi, dengan terjadinya pandemi COVID-19 sekarang, pergaulan yang sehat bagi kita adalah dengan mengurangi pergaulan dan aktivitas di luar rumah. Kita harus membatasi kegiatan kita untuk menekan lajunya penyebaran virus corona dan pandemi bisa segera berakhir di Indonesia. Jadi teman-teman, mari kita tetap melakukan aktivitas di rumah supaya kita bisa segera bertemu dan belajar di sekolah bersama. Nah, jadi dari pemaparan teman-teman sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pergaulan sehat sangatlah penting bagi para remaja. Karena dari pergaulan yang positif tersebut, kita dapat membentuk karakter dan kepribadian untuk menjadi lebih baik. Nah, kita juga dapat membedakan mana perilaku yang baik dan buruk, sehingga kita tidak terjerumus oleh pengaruh buruk dari pergaulan yang tidak sehat. Nah, dengan berada di dalam pergaulan yang sehat, kita juga lebih mudah untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Nah, selain kesimpulan, ada juga nih sarannya. Sebaiknya remaja mengikuti kegiatan maupun perkumpulan yang positif, baik dari lingkungan tempat tinggal maupun sekolah, seperti OSIS, PMR, Karang Taruna, IRMA, dan lain-lain. Sekian podcast dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.